Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom on fire. Lemes banget, haleluya. Walaupun cuaca tidak bersahabat di luar, saya percaya GBI Tiga Raksa adalah umat yang setia, amin. Haleluya. Sambil bangkit berdiri, kalau saya katakan Shalom on fire, acungkan tangan dua-dua. On fire. Shalom on fire. Shalom on fire. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita akan berkatakan Mazmur 91. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Kita lanjutkan untuk 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Sebelum duduk kita mendengarkan VOP, tos kanan kiri depan belakang katakan, engkau sangat setia hari ini. Haleluya. Oke, silakan duduk kembali, kita akan mendengarkan VOP. Shalom saudara, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotra Harjo, selalu mengajarkan supaya kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Namun, ada satu pengajaran dari kelompok Hyper Grace yang mengatakan bahwa hanya dengan menerima Yesus sebagai Tuhan, kita sudah sepenuhnya menyenangkan Tuhan tanpa perlu melakukan apa-apa lagi. Pandangan tersebut sangatlah menyesatkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini,
kita akan membahas bagaimana kita menyenangkan Tuhan dalam hidup ini. Paulus mengatakan bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia atau pemberian Allah saja dan bukan hasil usaha manusia. Dengan menerima kasih karunia ini, kita menjadi warga kerajaan sorga yang memiliki posisi diselamatkan di dalam Yesus. Namun, selama kita masih hidup di dunia ini, Tuhan inginkan supaya kita anak-anaknya melakukan kehendak-Nya. Hal ini sejalan dengan dua tema dasar perjanjian baru, yaitu pertama, bagaimana kita ditebus oleh Allah, yaitu karena kasih karunia oleh iman. Kedua, bagaimana kita harus hidup sebagai umat tebusan. Efesus 4 ayat 1 menuliskan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hidup berpadanan dengan panggilan dijelaskan lebih lanjut dalam Kolose 1 ayat 9-10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, setelah mengerti ayat-ayat tadi, tentu kita paham bahwa argumen kelompok Hyper Grace mengenai Tuhan sudah berkenan dengan hidup kita hanya dengan menerima Yesus tanpa perlu melakukan apapun juga, jelas tidak tepat. Bayangkan, Zakheus pemungut cukai yang setelah menerima Yesus dalam kehidupannya, keesokan harinya kembali memeras orang-orang. Atau Saulus yang setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus di jalan ke Damsyik, kemudian kembali menganiaya jemaat Kristus setelah matanya disembuhkan. Keduanya sudah bertemu Yesus. Keduanya sudah menerima Yesus dalam kehidupannya. Tapi, apakah hanya menerima Yesus tanpa mengalami perubahan hidup bisa membuat Tuhan berkenan kepadanya? Tentu tidak. Berusaha untuk berubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus setelah mengalami kelahiran baru bukanlah suatu tindakan legalistik. Justru Alkitab memerintahkan kita untuk secara aktif mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hal itu juga dikuatkan lagi oleh Rasul Petrus yang menuliskan bahwa kita juga perlu berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Jadi, sesungguhnya perubahan itu tidak terjadi secara pasif dan otomatis seperti yang diberitakan oleh kelompok Hyper Grace. Saat menerima Tuhan Yesus, kita dilahirkan baru dengan satu natur ilahi yang secara otomatis mendorong kita untuk berubah dan ingin hidup menuruti Allah. Namun, kita perlu ingat bahwa kelahiran baru itu tidak menghilangkan natur dosa dalam hidup kita. Jika kita hanya bersikap pasif dengan mengikuti dorongan untuk berubah dan tidak secara aktif mengusahakan perubahan itu, tentu kita berpotensi menyimpang dan kembali ke kehidupan lama kita karena kecenderungan dosa yang sudah ada dalam diri manusia akan menghalangi untuk hidup menuruti Tuhan. Selain itu, kita juga hidup di dunia dengan sistem yang memang menentang Allah. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidaklah mungkin kita bisa berubah. Tapi tanpa kita berusaha untuk mengerjakan keselamatan, perubahan pun tidak akan terjadi. Setelah kita berubah, Tuhan juga ingin hidup kita berbuah. Paulus menuliskan bahwa kehendak Tuhan yang sempurna itu adalah hidup yang memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, serta bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berbuah bagi Tuhan secara sederhana berarti hidup seperti Kristus telah hidup. Berusaha untuk hidup seperti Kristus itu tentu tidak legalistik. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 10 mengatakan, "Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Jadi, bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Dengan berubah seperti Kristus dan berbuah baginya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saya sapa sekali lagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya?
Luar biasa. Serukan haleluya sambil bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Ada berapa banyak yang mengalami sukacita sepanjang minggu ini? Saya percaya umat Tuhan di GBI Tiga Raksa semuanya diberkati Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita mau terus masuk dalam hadirat Tuhan, kita sembah Tuhan. Kita mulai sembah Tuhan, kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita angkat suara kita sembah Tuhan. Biar Tuhan dalam bulan-bulan perkabungan ini Tuhan, iman percaya kami Tuhan semakin dikuatkan ya Tuhan. Kami semakin sungguh-sungguh ya Abah. Ya terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sembah Tuhan, mari angkat suaramu. Terima kasih Tuhan. Ini ibadahmu Tuhan. Makasih Tuhan, Kau menguduskan setiap kami. Ampuni kami Tuhan atas setiap pelanggaran dosa kami ya Tuhan. Bahkan sampai kedalaman tubir laut Tuhan, Engkau melemparkan dosa kami ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kaulah pokok pujian kami, Kaulah gunung batu keselamatan kami Tuhan. Kota benteng yang teguh, menara perlindungan. Yes Lord. Makasih Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sejauh timur, amin, dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu
Biar saudara saja angkat pujian ini dari awal, katakan. Sejauh timur ya, engkau pelanggaranku. Syaralabatakan.
kuasa yang tak terbatas. Amin. Kau nyata Tuhan, benar-benar nyata di tempat ini Tuhan. Yes Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Lawat kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Amin amin. Yes Lord. Terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Yes Lord. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi yuk katakan ku yakin. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yes, yes. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin, yes. Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan akan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terobosan, terobosan, terobosan terjadi. Kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Haleluya. Kami pasti menang, kami pasti sembuh oleh karena kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Ada berapa banyak yang rindu kuasa Tuhan? Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Yeay. Tuhan cinta semua bangsa. Amin. Suku bangsa. Telah ditebus dengan darah yang kudus, ya, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan. Mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berada. Kemana
Jemaatnya kebanyakan orang Batak. Semakin banyak orang Batak masuk surga, amin. Hayo kita mau menari manotor. Yes, Lord. Membason. Gogo mundar na badia, saluhut na ngoluki, Tuhan na punasa. Apa pambanan di Tuhan, dia peti halomo, oh Tuhan rade doau. Koni mangulahoni, manulia goari, hey lomo-lomo ni Tuhan. Lomo-lomo ni Tuhan. Ya, lomo-lomo ni Tuhan. Lomo-lomo ni Tuhan. Lomo-lomo ni Tuhan. Lomo-lomo ni Tuhan. Mari menari yo buat Tuhan. Biar suka-sukanya Tuhan saja. Lomo-lomo ni Tuhan. Lomo-lomo ni Tuhan. Hey. Oh dahsyat Tuhan buat setiap suku-suku bangsa. Kata kasti bolkus doluki, kita gogo mudar na bagia, saluhut na ngoluki, Tuhan na punasa asik. Nanggo hape pambanan ni Tuhan, ya ni Tuhan rade doang manjakon mangulahon, mangulahoni, marmulia goani, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu ya Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu lama-lama mi Tuhan. Angkat tangan di atas kepala yuk, menari. Ya. Lama-lama mi Tuhan. Hey, lama-lama mi Tuhan. 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 Haleluya. Yes. Yuk, menari manotor. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau selamatkan semua suku-suku bangsa. Haleluya. DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yaitu yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, bersama-sama dalam unity, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. 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 Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Yes Lord. Yes, Lord. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku 10
sepenuhnya milik-Mu. Anakmu dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku ya Tuhan. Kau tukar hidupku, kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Panggil Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru ya Tuhan. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Mari bangkit berdiri sama-sama. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Haleluya, haleluya. Urala maya syanda burala barala marala barala burala barala burala barala. Ura burala barala barala burala maya syanda burala burala barala marala burala barala barala ba. Urala barala 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 ba. Hirala barala 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 ba. Pagi ini kami berseru ya Tuhan, sembuhkan kami, pulihkan kami ya Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan, berkati yang kekurangan, lepaskan yang terikat. Terima kesembuhan, terima pemulihan. Yesus, Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau ada di tempat ini Tuhan.
Engkau sudah menjamah setiap kami Tuhan. Engkau sudah menyembuhkan yang sakit. Engkau sudah membebaskan yang terikat ya Tuhan. Engkau sudah memberkati setiap kami. Engkau sudah membuka pintu-pintu terobosan. Pintu-pintu mujizat, pintu-pintu berkat. Tuhan buka buat kami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami boleh duduk untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan hamba Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk sudah. Iya, shalom. Puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Pak Gembala dan juga seluruh staf pengerja di tempat ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bawa sharing firman Tuhan. Nah, saudara, mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-7. 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Nah saudara, hari-hari ini gembala pembina kita menyampaikan bahwa kita harus melakukan kehendak Bapa dengan radikal. Yang ngerti katakan amin. Saudara, tema saya hari ini yaitu melakukan kehendak Tuhan, bukanlah beban. Ya, kita ucapin sama-sama. Melakukan kehendak Tuhan bukanlah beban. 2, 3. Melakukan kehendak Tuhan bukanlah beban. Yang mau tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kalau kita melakukan rutinitas ibadah kita, bukan beban. Tapi kalau masih ada yang merupakan suatu beban, melayani merupakan suatu beban, suatu kewajiban, maka perlu dipertanyakan. Ya. Itu lahir dari pengetahuan apa lahir dari hati? Tapi kalau lahir dari hati, saya percaya apapun yang kita lakukan di dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, bukan beban, tapi merupakan wujud kasih kita kepada Tuhan. Amin. Karena kekristenan dikatakan bukan agama sebenarnya. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini enggak bawa agama. Ya. Waktu Tuhan Yesus di dunia ini belum ada agama Kristen, saudara. Kalau agama Kristen itu hanya identitas, membedakan bahwa orang ini pengikut Kristus. Saudara, dan bukan hanya sekedar rutinitas atau liturgi semata. Tetapi kekristenan yang sejati adalah suatu hubungan kasih, katakan hubungan kasih. Fellowship dengan Tuhan, saudara. Jadi kekristenan yang sejati adalah hubungan kita dengan Tuhan. Fellowship kita dengan Tuhan. Fellowship kita dengan sesama. Yang mau katakan amin. Kalau hari ini saudara kita datang ke tempat ini, memang ada liturgi, ibadahnya harus sekian jam saudara. Diatur, memang ada harus puji-pujian dulu, baru khotbah, baru doa dan lain sebagainya. Itu liturgi. Tetapi bukan hanya sekedar itu saudara, tetapi yang terutama adalah fellowship kita dengan Tuhan dan fellowship kita dengan sesama. Itu yang penting saudara.
Waktu kita lakukan ini, saudara, kita lakukan dari hati, maka pelayanan, ibadah, doa, pujian, penyembahan itu bukan jadi beban lagi. Tapi itu merupakan suatu sukacita, ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Saudara, kalau kita lakukan dengan beban, saudara, itu lama-lama kita nggak lakukan firman Tuhan, saudara. Padahal, saudara, dikatakan tujuan hidup kita adalah menjadi murid. Katakan menjadi murid. Menjadi serupa dengan Kristus. Menghasilkan buah, saudara. Itu tujuan hidup kita, tujuan kekristenan kita, saudara. Tujuan kita bukan kaya, kalau kita jadi kaya itu anugerah. Ya, itu bonus. Tapi tujuan kita menjadi murid, menjadi serupa dengan Kristus, menghasilkan buah. Kalau tidak berbuah, Yohanes 15 ayat 1 sampai 2, di situ dikatakan kalau orang itu tidak berbuah, diapain saudara? Dipotong. Kalau udah dipotong dia kering, rohaninya kering. Nah kalau udah kering saudara dikatakan dibakar. Dibakar kemana saudara? Masuk neraka. Makanya saudara tadi udah disampaikan bahwa kekristenan itu bukan hanya udah sekali selamat, tetap selamat selama-lamanya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus menghasilkan buah. Amin. Kan waktu Tuhan Yesus datang tidak mencari KTP orang Kristen, tapi dia datang mencari orang yang mengasihi dia. Siapa orang yang mengasihi dia? Dikatakan orang yang melakukan perintah Tuhan, yang melakukan perintahnya. Bahkan dikatakan di dalam Matius pasal 7, nanti akan ada orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami melakukan mujizat demi nama-Mu? Bukan kami lakukan ini, lakukan itu. Tapi Tuhan katakan, kamu pembuat kejahatan, enyah dari hadapanku. Aku tidak kenal kamu. Saudara, ngeri saudara. Dan saya berdoa saudara, biarlah kita ini semuanya masuk surga, amin. Makanya saudara lakukan kehendak Tuhan itu jangan jadi beban. Tetapi kasih kita, wujud kasih kita dari Tuhan. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, ada suatu peristiwa saudara di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-2 di situ saudara, Tuhan ngomong sama Saul. Siapa Saul ini saudara? Saul ini adalah orang yang tadinya saudara, dia sungguh-sungguh saudara sama Tuhan. Yang kedua, Saul ini rendah hati. Apa kurangnya Saul saudara? Waktu mau diangkat raja aja dia nggak mau saudara. Ya nggak ada kampanye zaman itu saudara. Ya tawarin program-program nggak ada saudara. Saul dia katakan sukuku yang paling kecil, saya nggak layak. Waktu mau diurapi aja saudara dia mumpet dicari orang saudara. Saudara rendah hati saudara. Tetapi pada waktu Tuhan ngomong sama Saul, pergi tumpas Amalek. Sebab orang ini menentang saudara. Orang Israel waktu mau masuk tanah perjanjian. Tumpas semuanya, semua yang hidup, semuanya harus dibunuh semuanya. Kemudian Saul ngomong, siap Tuhan, aku akan pergi. Nah, apa yang terjadi sudah selesai, semuanya sudah ditumpas. Kemudian apa yang terjadi? Lembu yang gemuk-gemuk yang bagus, ya dijara. Enggak ditumpas saudara, tujuannya apa? Rohani, rohani, ya. Diselamatin dengan alasan untuk jadi korban, ya, untuk dipersembahkan. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, Tuhan ngomong saudara, lebih baik hidup benar daripada persembahan. Bukan berarti persembahan gak penting, tetapi pertobatan yang lebih penting daripada memberi korban. Hidup kita yang pertama saudara kita harus korbankan buat Tuhan. Kalau kita ini saudara udah keluar dari hati kita, apa sih yang tidak bisa kita berikan buat Tuhan? Amin. Saudara, apa yang terjadi saudara? Bukan hanya itu saudara. Rajanya sungkan dibunuh saudara. Ya. Agag diselamatin. Saudara, udah semuanya saudara, mungkin udah 99% semuanya dilaksanakan. Cuma satu. Ada domba, ada lembu yang gemuk saudara. Kemudian rajanya satu. Udah lakukan 99%. Tapi ada 0,1%
0,01% tidak dilakukan. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan katakan, aku menyesal mengangkat Saul. Dan hari itu juga Saul diturunkan jadi raja saudara. Walaupun dia masih memerintah beberapa tahun, tetapi saat itu Tuhan tidak berkenan lagi kepada Saul. Oleh sebab itu saudara, Tuhan mau kita lakukan kehendak Tuhan. Bukan hanya 99%, tapi kita harus lakukan 100%. Dan hanya orang yang punya hati kasih kepada Tuhan yang bisa melakukan 100% saudara. Memang perlu proses, nggak langsung saudara, tapi perlu proses. Katakan proses. Nggak langsung jadi serupa dengan Kristus, nggak langsung jadi berbuah saudara, tetapi perlu proses. Dikatakan yang udah mulai berbuah itu dipotong, dibersihkan supaya apa? Buahnya lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Makanya jangan takut sama prosesnya. Tapi kita harus melihat hasil di depan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Nah saudara, ada bagian kita lakukan, ada bagiannya Tuhan. Kalau kita melakukan perintah-perintah Tuhan, apa yang Alkitab katakan seperti yang kita baca tadi di ayatnya yang ke-16 sampai 17, yaitu dikatakan aku akan memberikan Roh Kudus kepada kamu. Jadi rahasia untuk dipenuhi dipakai oleh kuasa Roh Kudus bukan jadi diaken, bukan jadi pendeta, tapi rahasianya kalau kita taat melakukan perintah Tuhan. Waktu lakukan firman Tuhan, disitulah Roh Kudus berkarya. Selama saudara nggak melakukan firman Tuhan, jangan mimpi saudara akan disertai sama Roh Kudus. Kalau saudara hidup dalam keduniawian saudara, lama-lama Roh Kudus meninggalkan saudara. Sehingga apa saudara? Rohani kita jadi mati. Hari ini saudaraku yang kasih oleh Tuhan, mari kita taat lakukan perintah Tuhan, firman Tuhan. Bukan menjadi beban, tapi dari hati kita yang mengasihi Tuhan. Amin. Saudara, kalau saudara dan saya taat sama firman Tuhan, itu kuncinya saudara diurapi oleh Tuhan. Selama saudara nggak pernah mendoain orang yang bermasalah, jangan mimpi engkau akan melihat mujizat dalam pelayananmu. Siapa saja saudara yang mau melakukan perintah Tuhan, hidup dalam kekudusan dan lakukan perintah Tuhan, maka disitulah Roh Kudus berkarya. Pada waktu Tuhan Yesus ngomong, jangan kamu pergi kemana-mana, tinggal di Yerusalem. Karena kamu akan diberikan Roh Kudus. Mereka tinggal saudara, mereka setia berdoa bukan hanya 1-2 hari saudara. Dan hasilnya apa? Roh Kudus turun atas mereka. Dan disertai oleh tanda-tanda heran dalam kehidupannya. Hari ini saudara, kalau saudara melakukan perintah Tuhan, maka Roh Kudus akan mengurapi dan menyertai saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua saudara, di ayat yang ke-21 dikatakan Bapa mengasihi kamu. Waktu kita melakukan firman Tuhan, waktu kita taat lakukan firman Tuhan, Bapa mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, Mazmur 127 ayat yang kedua. Dikatakan sia-sialah kamu bangun pagi-pagi kerja keras. Ya. Tetapi di bagian yang terakhir, Tuhan memberikan roti itu kepada orang yang dikasihinya. Kalau saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, tidur saja Tuhan berkati. Amin. Tidur ini bukan berarti, ya kita tidur tiap hari. Itu namanya pemalas. Tidur di sini orang yang tidur tidak melakukan apa-apa. Tapi Tuhan bisa berkati. Maksud saya gini saudara, Tuhan akan melakukan lebih dari apa yang kita kerjakan. Ada batampanya mampunya kita cuma bisa menghasilkan 50%. Tapi waktu engkau dikasihi Tuhan,
Tuhan berjalan bersama dengan engkau, maka engkau sanggup mencapai 90 bahkan 100% hasil dalam kehidupan kita. Itu namanya berkat pada waktu tidur. Artinya bagian kita nggak bisa lakukan apa-apa, tapi Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita. Amin. Saudara, makanya sudah jadilah orang yang dikasihi Tuhan. Bagaimana? Lakukan firman Tuhan, perintah Tuhan. Caranya kita melakukan perintah Tuhan, jangan pakai logika, pakai hati. Supaya hati kita ini diterangi intim dengan Tuhan. Gandol Gusti. Yang ngerti katakan amin. Saudara, kalau kita dikatakan Tuhan akan mengasihi kita, Tuhan akan sertai kita. 1 Raja-Raja 17, banyak tokoh-tokoh di Alkitab, saudara. Di ayat yang kelima, 1 Raja-Raja 17 ayat yang kelima, dikatakan begini, waktu Elia ngomong sama Raja Ahab bahwa tidak akan turun hujan, 3,5 tahun, Tuhan ngomong sama Elia, sekarang Elia kamu pergi dari sini ke sungai Krit, ya, sebelah sungai Yordan. Nanti aku pelihara di situ. Secara logika saudara, di dalam hutan di situ nggak ada orang dapat makanan dari mana. Ya. Tapi Elia di situ dikatakan, Elia pergi seperti, perhatikan, seperti yang disuruhkan sama Tuhan. Tidak, Elia nggak komplain, Tuhan di sana siapa yang ngasih makan sama saya, di sana saya mau dapat makan dari mana. Tapi Elia walaupun dia nggak masuk akal, Elia taat saudara, dan Alkitab berkata Tuhan pelihara Elia dengan mujizat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan pelihara Elia dengan mujizat, saudara bayangin. Tuhan suruh burung gagak untuk ngantarin roti sama daging. Saudara tahu burung gagak? Itu burung gagak yang rakus, khususnya buat daging saudara. Jangankan udah ada daging gitu saudara. Di kampung saya saudara, kalau umpamanya ada pesta atau ada orang yang kena di sana, saya nggak tahu juga sih ya. Tapi waktu saya masih kecil kejadiannya seperti itu. Jadi kalau ada orang yang udah mau meninggal gitu ya, dan mereka akan pesta dekat-dekat hari gitu saudara. Itu burung gagak udah pada terbang tuh, dia udah bisa mencium saudara. Saking apa? Saking rakusnya itu saudara. Tapi saudara, Tuhan bisa memberkati Elia dengan cara yang ajaib. Amin. Yang gak masuk akal. Waktu saudara taat, setia, lakukan perintah Tuhan. Waktu saudara mengasihi Tuhan, saya yakin dan percaya saudara dan saya tetap dipelihara sama Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, haleluya. Saudara, yang terakhir, di ayat yang Yosua 1 ayat yang ke-8 saudara. Di ayat ini juga dikatakan Tuhan akan sertai saudara ya di ayat yang ke-21. Tetapi kita lihat saudara contoh dari Yosua. Yosua 1 ayat yang 8. Kita baca sama-sama. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikianlah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jangan dihapus, jangan dihilangin dulu. Saudara, kalau saudara baca di Ulangan pasal 31, Ulangan 31 ayatnya yang ke-6 dan ayat yang ke-8, di situ Tuhan ngomong sama Yosua gini, janganlah takut, aku akan menyertai engkau, aku akan memberikan kemenangan kepadamu, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang percaya seperti ini katakan amin. Itu janji Tuhan buat Yosua saudara. Tetapi syaratnya dikasih tahu di sini, bahwa kalau engkau mau disertai sama Tuhan, kalau engkau mau berhasil dan beruntung, dikatakan engkau bertindak dengan hati-hati sesuai dengan apa di situ saudara? Segala.
Amin. Kalau segala itu 90% atau berapa? 100%. Jadi dikatakan baca, renungkan firman itu. Kemudian engkau bertindak sesuai dengan firman itu. Segala firman itu, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Amin. Saudara, kadang-kala waktu kita baca ayat ini, saya juga dulu saudara. Ya, saya imani, Tuhan, aku percaya Tuhan. Aku akan berhasil dan beruntung. Memang itu janji Tuhan. Tapi ada syaratnya saudara. Harus berlakukan atau bertindak sesegala yang diperintahkan kepadamu. Yang mau katakan amin. Kalau saudara mengalami berkat ini saudara, maka saudara harus lakukan perintah Tuhan. Segala, bukan 99%, tapi segala. Tapi lakukan dengan cara apa saudara? Dari hati. Jangan pakai pikiran kita. Jangan pakai otak kita. Memang hati harus ngontrol otak saudara. Ya. Kalau kita pakai pikiran, kita akan hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, aku udah ngasih perpuluhan. Tuhan, aku udah nyumbang ini. Tuhan, aku udah kasih buat fakir miskin. Tuhan, aku udah tolong pekerjaan Tuhan. Mana Tuhan janjimu? Tuhan, aku udah melayani sekian tahun Tuhan. Aku udah lakukan itu. Ini mana Tuhan? Katanya Tuhan akan memelihara, Tuhan akan sertai. Tuhan akan buat saya berhasil, bukan hanya berhasil, tapi saya beruntung. Mana Tuhan? Saudara, saya mau katakan gini saudara, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Amin. Saudara, jangan hitung-hitungan saudara. Kalau kita hitung-hitung, matematika Tuhan itu saudara, 5 tambah 2 sama dengan berapa? Menurut saudara, 7 kan? Iya. Tetapi buat matematikanya Tuhan, 5 tambah 2 sama dengan 5.000 orang. Plusnya 12 bakul saudara. Itu matematikanya Tuhan. Makanya jangan hitung-hitungan dah saudara. Kalau saudara mau hitung-hitungan sama Tuhan, saya kasih tahu gini saudara. Waktu pandemi kemarin saudara, itu tabung gas satu tabung untuk bisa 1 hari, itu harganya 6 juta. Mungkin ada yang pernah beli tabung gas di sini. Saya nggak tahu sekarang harganya sudah berapa saudara. Gas, oksigen, sorry. Tabung oksigen itu waktu pandemi, itu harganya 6 juta. Ada yang pernah beli tabung oksigen di sini? Ya taruhlah sekarang saudara, ya nggak usah 6 juta lah. Itu pandemi waktu corona kemarin. Nah sekarang oksigen taruhlah, oksigen itu 1 juta supaya gampang kita ngitung saudara. Berarti ngirup oksigen 1 hari harganya 1 juta. Dikali 30 hari berapa saudara? Jangan pura-pura. Di sini banyak orang Medan saudara. Kalau hitung-hitungan orang Medan itu cepat banget. Kenapa? Karena di tempat saya juga banyak orang Medan, saudara. Kalau suruh ngitung cepet, saudara. Berapa 1 bulan harganya? 30 juta 1 bulan. Dikali 12, berapa? 360 juta 1 tahun. Saudara bisa nyimpan uang 360 juta setahun? Mungkin ada, bisa. Tapi saya percaya di sini. Di bawah 50%, pasti ada yang nggak bisa. Itu baru 1 tahun saudara, dikali umur saudara. Coba, ini baru oksigen loh saudara. Kalau umur saya 69 tahun, kali berapa tadi? 360 juta, berapa miliar saudara. Itu baru oksigen saudara, Tuhan beri gratis hari ini, setiap hari. Makanya jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Yang mau katakan amin. Makanya saudara, Tuhan telah memberi yang terbaik. Bukan hanya oksigen saudara. Tuhan Yesus sudah mati buat saudara. Harga seseorang itu adalah nyawanya saudara. Harga seseorang itu lebih dari apa yang dimiliki. Ya, mohon dikoreksi kalau saya salah.
Contohnya gini saudara, saudara terancam punya mobil. Terus ada penodong, mungkin ada pencuri, saudara, perampok datang di rumah. Lo pilih, hidup apa harta? Saudara milih yang mana? Pasti hidup kan? Oh, dengan pikiran gini, kalau harta saya masih bisa cari. Benar nggak? Tapi kalau saya udah mati, semuanya hilang. Makanya saya bilang, harga orang itu lebih dari apa yang dimiliki. Nah, kita kembali kepada Tuhan. Tuhan itu yang menciptakan manusia siapa? Yang menciptakan manusia siapa? Tuhan. Yang menciptakan bumi ini siapa? Tuhan. Berarti bumi ini punya siapa? Punya Tuhan. Semua ciptaan di bumi ini maupun yang ada di dalam bumi, emas yang ada di Freeport, berlian dimanapun adanya, itu milik siapa? Milik Tuhan. Katakan milik Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan datang. Dia tidak pakai miliknya untuk menebus saudara. Dia tidak pakai lembu untuk menebus saudara. Tetapi dia datang ke dunia ini untuk mati saudara. Artinya kenapa saudara? Saudara dan saya adalah harta yang terbaik dari semua ciptaan daripada Tuhan. Dia mati saudara untuk menebus saudara dan saya. Dia berikan nyawanya saudara. Kenapa? Karena engkau lebih berharga dari apapun di dunia ini saudara. Dia beri yang terbaik saudara dari Tuhan saudara. Lebih baik daripada oksigen tadi. Lebih baik daripada emas, antam dan lain sebagainya. Lebih baik dari berlian. Lebih baik dari deposito saudara. Tuhan beri yang terbaik saudara, yaitu nyawanya sendiri. Di atas daripada yang dia punya. Surga saja dia tinggalin saudara. Hanya semata-mata untuk mengasihi saudara. Karena dia mencintai saudara. Nah pertanyaannya, kalau engkau adalah harta kesayangannya Tuhan, bisakah engkau berkata bahwa saya juga, Yesus hanya satu-satunya harta yang terbaik buat saya. Kalau engkau punya pengertian seperti ini, maka engkau akan melakukan kehendak Tuhan. Bukan lagi beban, tapi karena engkau mencintai Tuhan, kasih dari hati kita ini. Sehingga apapun yang kita lakukan buat Tuhan, apapun yang kita persembahkan buat pekerjaan Tuhan, bukan suatu beban, tetapi ungkapan kasih kita dan kita lakukan dengan sukacita. Oleh sebab itu sekali lagi saudara, lakukan ibadah kita, doa, pujian, penyembahan kita. Lakukan pertolongan atau persembahan saudara, lakukan pertolongan buat sesama. Bukan suatu beban, tetapi lakukan dengan kasih. Amin. Saudara, saya akan tutup dengan statement saya saudara. Jangan katakan kepada Allah apa yang engkau sudah berikan, tetapi katakan kepada diri kita tentang apa yang Tuhan sudah berikan. Maka engkau akan memberi lebih dari apa yang pernah engkau berikan. Sekali lagi saudara, jangan engkau katakan kepada Tuhan apa yang pernah engkau lakukan atau engkau berikan buat Tuhan. Tetapi katakan kepada diri kita ini, apa yang Tuhan sudah perbuat buat saudara dan saya, sehingga kita bisa memberi lebih banyak dari apa yang pernah kita berikan buat Tuhan. Kalau kita hanya mengatakan Tuhan ini aku udah lakukan ini udah aku lakukan, maka engkau tidak pernah akan memberi lebih daripada yang engkau pernah berikan. Tapi kalau engkau katakan kepada diri saya, Tuhan aku ini gak ada apa-apanya, Tuhan mati buat saya. Aku ini harta kesayanganmu Tuhan. Segala-galanya engkau sudah berikan buat saya. Maka kita akan melakukan lebih dari apa yang pernah kita lakukan. Bukan lagi suatu beban, tetapi merupakan suatu sukacita untuk Tuhan. Yang keluar dari hati yang mencintai Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Urlalama yashika borala.
Huralaboya syanna buralabaralaba. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami Tuhan melakukan kehendak-Mu, bukan lagi suatu beban Tuhan. Tapi biarlah kami melakukan kehendak-Mu Tuhan. Karena rasa wujud kasih kami yang keluar dari hati kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah benih firman yang kami dengar hari ini bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Sehingga setiap liturgi ibadah kami, keagamaan kami bukan lagi rutinitas, tapi merupakan suatu fellowship, hubungan yang intim dengan Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Genapi janji-Mu kepada umat-Mu Tuhan, kepada kami semuanya. Waktu kami taat, maka Tuhan memberkati kami. Tuhan menyertai kami. Dan apa yang kami kerjakan Tuhan sertai dan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Berkat melimpah buat setiap umat-Mu dalam setiap usaha dan pekerjaan, dalam rumah tangga, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan, gembala di tempat ini, para pengerja Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai, tapi Roh Kudus tidak pernah berhenti menolong, menuntun kami. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pengumuman Minggu 17 Maret 2024. Shalom saudara, pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar adalah fondasi utama untuk pendidikan anak yang akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan anak di masa depan. PAUD dan SD Bangkit Generasi hadir dengan visi untuk membangkitkan anak-anak usia dini dan sekolah dasar untuk menjadi pasukan yang mempunyai karakter Kristus, menghidupi restorasi Pondok Daud, dan untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kami membuka pendaftaran murid baru untuk tahun ajaran 2023-2024. Untuk PAUD saat ini berlokasi di 7 cabang, Modernland, Arkadia, Pasar Kemis, Kota Bumi, Citra HOH, Citra Rembrandt, dan Citra Majak. Anak mulai usia 2 tahun sudah bisa bergabung di PAUD. Sedangkan untuk SD berlokasi di Modernland. Mari daftarkan putra dan putri Anda di cabang PAUD dan SD terdekat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai PAUD dan SD Bangkit Generasi, Anda dapat menghubungi di nomor 0877 3004 1986. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Mari bertumbuh lebih lagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis, dapat menghubungi pengerja atau admin cabang Bapak Ibu Saudara. United Prayer, doa bersama Muspija Banten, PGI, PGLII, Baptis, Advent, JDN Regional Banten, TCI, dan Menara Doa Banten. Diadakan pada hari Rabu 20 Maret 2024 pukul 7 malam di GBI Modern Land. Acara ini terbuka bagi pengerja maupun jemaat. Ini saatnya memberi. Haleluya! Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan kris yang tersedia. Minggu ini kita juga diberikan kesempatan untuk menabur bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan melalui persembahan diakonia. Mari menabur dengan sukacita. Kasih Allah tak berkesudahan. Happy wedding anniversary Daddy Bunda yang ke-35 tahun. Kiranya kesehatan, kekuatan, dan berkat yang berlimpah-limpah Tuhan curahkan dengan dahsyat. We love you. Baik, shalom. Berapa banyak diberkati pagi hari ini, lambaikan tanganmu, sorakan haleluya. Atas nama Gembala, pelayan dan jemaat GBI Tiga Rasa, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya,
Bapak Pendeta Benyamin Sonda. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Bapak, keluarga, pelayanan dengan berlimpah-limpah-limpah. Adakah di antara Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali hadir? Bisa melambaikan tangan yang baru pertama kali hadir? Ada? Baik, tidak ada. Katakan kanan kirinya, lakukan kehendak Tuhan tanpa beban. Kita bawa jiwa-jiwa, amin. Baik, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah BWR GBI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Senin, 18 Maret 2024 jam 19.30 via Zoom. Jadi mengundang para wanitanya Tuhan untuk hadir di acara ibadah ini secara Zoom. Yang kedua, doa terobosan GBI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 19.30 secara onsite di tempat ini. Mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir. Jadi acara ini bukan hanya untuk pengerja, tapi untuk semua kita. Jemaat pengerja kita bersama-sama memuji meninggikan nama Tuhan. Yang ketiga, ibadah Youth GBI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Sabtu 23 Maret 2024 jam 19 di tempat ini. Mengundang setiap anak-anak muda untuk hadir dalam ibadah ini. Sebelum kita lanjut pengumuman, kita akan lihat cuplikan untuk retreat di hari Minggu kemarin. Silahkan media. If you walk in freedom, if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Saya percaya melalui retreat ini akan men-trigger kebangkitan anak-anak muda di GBI Tiga Raksa yang mari katakan amin. Baik, ibadah minggu depan 24 Maret 2024, ibadah pertama dan ketiga akan dilayani oleh Ibu Gembala kita, Ibu PDP Yemima Titik. Kemudian ibadah yang kedua akan dilayani oleh PDP Asafita Farakni Mela. Yang kelima, kul gabungan GBI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Kamis 28 Maret 2024 jam 19.30 di tempat ini, mengundang Bapak Ibu semua untuk hadir dalam kul gabungan ini. Yang keenam, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum, persembahan diakonia dan persembahan perpuluhan. Bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan, bisa maju ke depan dimasukkan ke kotak yang tersedia. Demikian pengumuman hari ini, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saatnya kita memberi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami rasakan hadirat-Mu di ibadah kami di pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, untuk setiap kami yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Ada pengharapan baru di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami boleh dengar. Biar firman itu ya Tuhan kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati secara khusus ya Tuhan untuk Pak Benyamin Sonda. Di ibadah yang kedua Tuhan pakai dengan luar biasa ya Tuhan. Juga gembala kami yang akan melayani ya Tuhan. Engkau juga berkati hamba-Mu untuk pelayanan hamba-Mu di luar ya Tuhan. Kami percaya banyak jiwa dimenangkan ya Tuhan. Untuk setiap kami ya Tuhan,
kami datang ya Tuhan. Pagi hari ini tidak dengan tangan hampa. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk persembahan umum, persembahan diakonia. Bahkan untuk setiap umat-Mu ya Tuhan yang akan mengembalikan persepuluhan. Firman Tuhan berjanji, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan, dan menghardik belalang pelahap. Itu terjadi atas umat-Mu ya Tuhan. Berkati umat-Mu dalam pekerjaan, usaha mereka. Kau buat berhasil, Kau buat beruntung ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami siap memberi dengan hati yang bersuka cita. Yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Sembah Yesus seumur pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Sembah Yesus seumur hidupku. Mari bangkit berdiri sama-sama. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkatan saudara dan arahkan hati pada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang melimpah-limpah adalah Bapa kita di surga dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa hari ini, esok dan sampai Maranatha. Tuhan datang kembali bahkan sampai selama-lamanya. Hidupmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, segala apa yang kau lakukan dibuat berhasil Tuhan Yesus. Sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, setiap yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semuanya.